Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Saputra Jana. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana menemukan ide bisnis baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas bagaimana menemukan ide bisnis tersebut. Nah, di era digital saat ini, kawan-kawan, kita wajib hukumnya untuk dapat bisa mengikuti perkembangan tren dan up to date terhadap informasi saat ini. Karena perkembangan ataupun perubahan itu terjadi tanpa kita menyadarinya. Kalau dulu, era sebelum di dunia digital, kita bangun tidur itu langsung ke kamar mandi. Kalau sekarang, kita bangun tidur itu cari handphone dulu, cari gadget dulu. Kita cek WA dulu, cek email dulu, kemudian cek mungkin sekilas berita update hari ini apa gitu ya. Baru kita kamar mandi gitu. Begitu pula ketika kita mau tidur, kita pasti tidak terlepas dari namanya handphone. Saat ini, siapa sih yang tidak punya media sosial? Atau siapa yang tidak menginstal aplikasi media sosial di handphonenya? Saya rasa hampir semuanya kita memiliki media sosial di handphone kita masing-masing. Karena media sosial saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi, telekomunikasi, untuk informasi juga, tetapi juga sebagai media untuk marketing digital dan advertising. Total populasi di Indonesia saat ini adalah 268,2 juta penduduk. Nah, 150 jutanya itu adalah aktif menggunakan media sosial atau sekitar 57%. Dan teman-teman ketahui bahwa 3 jam 23 menit itu adalah rata-rata pengguna aktif media sosial di setiap harinya di masyarakat. Nah, ada 4 platform media sosial yang teraktif di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah YouTube, kemudian yang kedua adalah WhatsApp, ketiga adalah Facebook, dan keempat adalah Instagram. Nah, dengan media sosial yang teraktif saat ini, itu teman-teman bisa coba optimalkan untuk bagaimana bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk mengoptimalkan jualannya di situ. Ya, jadi kita tidak lagi sekarang berjualan secara tradisional, tapi kita sekarang berjualan secara digital. Dan ini harus teman-teman manfaatkan momentum ini. Saat ini teman-teman, media sosial menjadi alat komunikasi baru di masyarakat. Karena pada prinsipnya, media sosial adalah kita bagaimana membangun jaringan sosial. Entah itu di grup, entah itu komunitas, entah di organisasi, atau bahkan lebih cakupan lebih luas lagi. Nah, kalau dulu kita berkirim pesan melalui surat perlu waktu berhari-hari, ya. Sekarang dengan adanya era digital atau media sosial, kita bisa mengirim pesan, mengirim kabar itu dimanapun kepada siapapun, dan pada detik itu juga nyampe kepada orang yang kita tuju, ya. Karena kita mempunyai efisiensi waktu yang sangat banyak sekali dengan penggunaan media sosial saat ini. Nah, di usia kalian, teman-teman, di usia milenial itu merupakan usia yang sangat produktif dan juga sangat adaptif, ya. Artinya cepat beradaptasi dengan teknologi. Jadi kalian sudah punya modal sebenarnya. Untuk apa? Untuk berbisnis dengan pemanfaatan teknologi ataupun media sosial. Jadi ini adalah peluang bisnis kalian berbisnis menggunakan media sosial. Kemudian kalian bingung, kita mau bisnis tapi mulai dari mana? Kan gitu ya. Nah, saya coba kasih gambaran bahwa ketika teman-teman ingin menemukan ide bisnis, teman-teman yang pertama adalah coba amati tren. Mengamati tren itu membantu kita untuk melihat tren apa yang sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat. Karena kita tidak bisa melawan tren, kita tidak bisa bersaing bersama tren, nggak bisa. Tapi kita harus bisa mengikuti tren tersebut untuk bagaimana kita menarik pasar kita, orang tertarik kepada produk kita yang kita jual. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa amati masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, kuncinya adalah kita harus cermat terhadap permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat. Apa kira-kira kebutuhan masyarakat saat ini? Nah, teman-teman harus hadir dengan produk atau jasa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai sebuah solusi. Dan yang ketiga adalah kawan-kawan bisa belajar kisah sukses dari orang lain.
Artinya apa? Artinya kita bisa mempelajari bagaimana cara mereka yang sudah sukses ya, yang sudah besar itu membangun bisnis dari nol sampai saat ini dikenal luas oleh masyarakat. Pasti mereka punya langkah-langkah strategis ataupun mereka punya suatu motivasi yang perlu kita jadikan acuan ya. Kemudian kita juga bisa jadikan mereka inspirasi kita untuk membangun sebuah bisnis ke depannya. Jadi kita juga bisa belajar dari orang lain ketika kita mau membangun sebuah bisnis. Kemudian teman-teman juga bisa bagaimana menggali potensi diri kita dulu. Kita kenalin dulu nih, kira-kira potensi diri kita ini apa sih? Kelebihan kita ini apa gitu. Kemudian kita cari pasar apa yang cocok dengan potensi yang kita miliki. Contohnya, saya kasih contoh. Kalau teman-teman punya kelebihan atau mengenai potensinya itu memiliki kelebihan di public speaking, teman-teman bisa menjadi seorang moderator di acara seminar atau karya dengan bayar profesional. Atau teman-teman juga bisa menjadi seorang MC di acara resepsi pernikahan ataupun pernikahan, ya akad nikah. Nah, kalau teman-teman juga saat ini juga belum bisa mengenai potensi dirinya ini apa sih yang saya bisa jual dari kelebihan saya, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa, caranya adalah kenali dulu kebutuhan pasar ini apa, kebutuhannya sekarang. Kalau yang sudah tahu kebutuhan pasarnya adalah A gitu ya, teman-teman bisa coba hubungkan kebutuhan ini dengan agen yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, saat teman-teman ini aktif di kampus ya. Kampus itu kan banyak kegiatan, misalkan kayak pentas seni, pensi, ataupun misalkan seminar gitu. Kan kalau misalkan pentas seni seminar kan dia membutuhkan namanya backdrop, spanduk, banner. Nah, teman-teman bisa ambil peluang bisnis dari situ untuk bagaimana mengambil jasa pembuatan banner ataupun backdrop tersebut. Teman-teman tinggal cari tempat jasa percetakan ya, ketika jadi teman-teman ambil marginnya aja ya, jual ke mereka itu mungkin dari misalkan harga 100.000, teman-teman bisa jual dengan 120.000 seperti itu. Dan ada 3 hal atau 3 faktor penting yang dapat menunjang kesuksesan bisnis teman-teman semuanya. Yang pertama adalah harga murah. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah kualitas yang bagus. Nah, kalau teman-teman menyasar pasar kelas menengah ke atas, teman-teman bisa mengambil 2 faktor saja. Itu 2 faktor saja. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa melayani dengan baik. Yang kedua, bagaimana kualitas yang disajikan ataupun kualitas yang diberikan itu adalah yang terbaik. Karena orang-orang kelas menengah ke atas itu tidak peduli dengan harga, ya. Mereka peduli dengan bagaimana mereka masih dilayani dengan baik, ya. Bagaimana mereka mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas. Kalau teman menyasar kelas menengah ke bawah sangat memperhatikan mengenai harga. Teman-teman harus fokus terhadap harga yang bagaimana caranya harganya murah dan bersaing. Ya, jadi mereka tidak berpikir mengenai pelayanan. Bagaimana harga murah itu bisa mereka dapatkan. Nah, ini juga harus bisa menjadi pilihan yang teman-teman harus perhatikan ketika membangun sebuah bisnis. Kalau teman-teman semuanya itu sedang kuliah saat ini ya, kemudian sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan belajar, sibuk dengan kerjaan tugas, dan tidak ada waktu untuk mengerjakan sebuah bisnis. Saya bilang masih ada waktu yang bisa teman-teman selipkan untuk berbisnis. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman coba berbisnis jasa laundry. Teman-teman nggak perlu beli mesinnya, karena mesin laundry mahal sekali kan ya. Teman-teman cukup menjadi jasa mengumpulkan pakaian kotor di kontrakannya ataupun di kos teman-temannya gitu ya, pakaian kotor, dan bekerja sama dengan pemilik laundry. Nah, jadi situ ada kesepakatan bagaimana teman-teman bisa dapat margin keuntungan dari per kilonya laundry ini. Kalau misalkan teman-teman bisa punya margin keuntungan 2.000 dari per kilonya itu, ya, bayangkan kalau misalkan teman-teman bisa ngambil 20 kilo per hari, maka teman-teman dapat 40.000 per harinya, tanpa harus membeli sebuah mesin cuci, ya, ataupun misalkan harus menyewa tempat laundry. Ya, jadi teman-teman hanya bisa menjual jasa saja. Atau bahkan teman-teman juga bisa menjual jasa editing berkas, editing dokumen buat teman-teman yang di kampus ya, ataupun bisa menghubungkan jasa printing bagi teman-teman yang misalkan sudah kejangan tugas.
tugas proposal, tugas makalah yang nggak punya printer di rumahnya atau di kosannya, teman-teman bisa ambil peluang itu untuk teman-teman jadikan bisnis. Teman-teman tinggal bawa ke warnet filenya gitu ya, bawa ke warnet filenya, teman-teman ambil margin, keuntungan dari situ. Atau teman juga bisa menjadi personal trainer, atau juga teman-teman bisa menjual jasa sebagai pengelola media sosial. Karena saat ini teman-teman banyak UMKM yang sudah memanfaatkan media sosial untuk sebagai media mereka berjualan. Nah, teman-teman bisa ambil itu, bagaimana teman-teman bisa ambil peluang itu untuk mengelola media sosial mereka agar mereka bisa bertumbuh dan ketemu banyak orang di luaran. Selanjutnya, bagi teman-teman yang punya hobi menulis, bisa memanfaatkan keahliannya atau skillnya untuk menjadi seorang blogger. Atau, bagi teman-teman yang punya hobinya jalan-jalan, mengekspor tempat wisata yang sangat menarik, teman-teman bisa menjadi seorang vlogger. Kemudian videonya di-upload di YouTube. Atau teman-teman yang punya karakteristik introvert ya, teman-teman bisa menjadi atau memanfaatkan media podcasting untuk mengundang orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang menginspirasi untuk diundang, diwawancarain. Kemudian teman-teman juga bisa upload di YouTube. Sangat mudah sekali. Banyak hal yang saya lakukan dengan pemanfaatan media sosial. Dari semua itu teman-teman yang terpenting juga harus bisa menguasai namanya marketing. Ketika teman-teman sudah bisa menguasai ilmu marketing, apapun yang teman-teman jual, saya pikir itu lebih mudah ya. Ketika teman-teman bisa menguasai ilmu marketing, teman-teman bisa menghubungkan antara produsen ke konsumen. Jadi fokuslah terhadap ilmu marketing untuk berbisnis. Ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh sebagai seorang pebisnis ya atau wirausaha. Orang bisa punya ketekunan terhadap usaha yang dijalani. Gali terus potensi bisnis yang ada pada bisnis yang sedang dijalankan, dan secara tekun kita jalankan, itu kemungkinan akan bisa menjadi keberhasilan bagi teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, kita juga jangan menyampingkan kebermanfaatan bagi orang lain. Karena bisnis itu juga berbicara kebermanfaatan. Ya. Bagaimana sebuah produk atau jasa kita ini bisa memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat banyak. Karena bisnis tidak hanya berbicara tentang uang, tapi juga berbicara bagaimana kita bisa bermanfaat apa yang kita jalankan usaha ini dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah, teman-teman juga jangan capek-capeknya untuk selalu tes dan ukur usaha yang sudah dijalankan. Kita harus bisa tes kira-kira bagaimana penerimaan masyarakat dengan produk kita jual. Kemudian kira-kira apa yang menjadi kekurangan itu, produk kita itu. Ketika sudah tahu kekurangan dari produk kita itu, kita harus bisa terus mengembangkan lagi untuk bisa bagaimana memuaskan masyarakat dengan produk yang kita jual, jasa yang kita jual. Dan kawan sekalian, ketika kita sudah menemukan sebuah ide bisnis, yang terpenting juga kita harus bisa merencanakan ke depannya, kira-kira bisnisnya seperti apa, kita mau menargetkan pasar yang mana, ya. Kita ingin menjual produk atau jasa ini di daerah mana saja, ya. Kalau teman-teman bicara misalkan mau jual secara Indonesia tapi SDM tidak bisa cukup, tidak mampu, ya jangan dulu kita berbicara yang luas, tapi kita berbicara yang mampu kita jangkau, yang kita kuasai. Jadi ketika sudah menemukan ide bisnis, kita juga harus bisa merencanakan bisnis tersebut agar bisa lebih terarah dan terukur ke depannya. Karena itu juga menjadi faktor penting ketika teman-teman sudah menemukan ide bisnis baru. Dan terakhir saya berpesan, orang tidak peduli dengan apa yang kamu kerjakan, tetapi orang peduli dengan apa yang kamu hasilkan. Oleh karena itu kita tetap harus semangat terus berjuang untuk mencapai cita-cita kita sebagai seorang pebisnis yang handal. Sebagai seorang pebisnis yang punya kebermanfaatan bagi orang luas. Akhir kata, saya Iqbal Saputarjana, saya undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan salam generasi emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.